bekerja sama bersama masyarakat itu untuk menanggulangi pengangguran gitu kan. Jadi setiap kakak yang menjadi pengangguran misalkan sama saya diminta, misalnya di lingkungan saya khususnya, terus saya dikasih DOC-nya, kasih anak ayamnya, dikasih pakannya, yang penting dia ada kandangnya, ada lahannya. Jadi dibeli tempatnya sama saya gitu kan. Ketika sudah besar udah siap panen ya. Nah ini usia siapannya itu sekitar 27 hari sampai 30 hari si boiler ini, emang cepat lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Cahyana. Saya adalah mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya mengambil jurusan Akidah dan Filsafat Islam, dan kebetulan sekarang saya masih semester 2. Kali ini saya tidak sendiri, saya sedang bersama teman saya. Mari, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Robani. Nama beliau adalah Muhammad Azmi Robani. Beliau juga adalah sahabat saya di waktu sekolah dulu ya, di zaman SMA. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu kembali. Sekarang beliau ini sedang merintis usaha, yaitu usaha perdagingan ya, di bidang perdagingan daging ayam. Nama usahanya apa, bro? Namanya sih agak unik gitu ya. Namanya ya ayam potong santri. Ayam potong santri. Nah, mari kita kepoin nih usahanya Bro Azmi ini di bidang daging ayam. Nah, yang pertama nih yang mau saya tanyakan, mengapa sih nama produknya itu harus ayam potong santri nih? Jadi dulunya begini nih, mengapa saya mengambil nama dari kata santri gitu kan, ayam potong santri, karena filosofi terbentuknya usaha ini karena saya dulunya di pesantren gitu. Di pesantren itu ada sebuah program yang kita itu dituntut untuk menjadi mandiri terus mempunyai juga usahanya. Jadi setiap santri itu ditantang harus mempunyai program-program yang dia buat. Akhirnya karena saya asal dari Pangalengan ini, harus saya kembangkan, saya membuat proposal pengusulan kepada ketua yayasan, bikin proposal mengenai tentang ayam dalam di ACC. Akhirnya segala rupa dari bentuk pembuatan kandang, terus pembiayaan untuk wadah-wadah pakan dan minum dan sebagainya itu alhamdulillah dibiayai oleh yayasan pesantren gitu. Mantap. Jadi namanya ayam potong santri. Jadi belum ke sana sih sebelumnya. Jadi mencoba dulu bagaimana nih dunia ilmunya beternak ayam itu gimana. Nah setelah itu baru pas begitu panen kan, bingung nih jualnya gimana. Ternyata sasarannya ada majelis taklim ibu-ibu di sana, di yayasan itu, di pesantren itu. Akhirnya saya tawarin, ternyata ada masukan, bagaimana sih kalau misalkan si pemasarannya lebih diluaskan. Dari situ saya berpikir yang asalnya hanya untuk berternak gitu kan, untuk tahu ilmunya saja, ternyata di lingkungan sekitar juga banyak yang pesan. Iya, banyak yang pesan, terutama adanya keraguan ketika katakanlah seorang muslim gitu kan membeli sebuah daging gitu kan Di pasar itu ya, biasanya di pasaran gitu kan ada yang bicara ragu dengan cara proses penyembelihannya. Nah iya. Dengan proses penyembelihannya, akhirnya saya berpikir ya udah disinilah gitu kan ilmu ternaknya ada dan juga ternyata pemasarannya sudah ada. Otomatis saya nyalak haji terus si ilmu peternakan dan juga perdagangannya, dan alhamdulillah menghasilkanlah nama ayam potong santri. Dan pertama itu tujuannya agar nama santri itu kan identik dengan kata kalau kata bahasa sekarang nah sih sekolah ke pesantren gitu kan, nanti santri bisa gawe itu gitu kan. Saya gawe lah, lulusan pesantren itu biasanya identik dengan kata kalimat saya gawe ya, bisa kerja gitu. Tapi saya ingin membuktikan bahwa jiwa santri itu tidak seperti itu. Di sisi lain dia mengetahui pemahaman tentang agama, di sisi lain juga dia menuntut untuk
menjadi sebuah entrepreneur. Entrepreneur itu dalam artian di bidang usahanya gitu. Jadi Gitu. punya basic atau punya jiwa mental yang kuat buat usaha untuk memajukan ekonomi ya, gitu Nah ya. itu kedepannya juga gitu. Ngomong-ngomong nih, dari awal dulu seperti yang tadi ceritakan, kira-kira sampai sekarang udah berapa lama kira-kira di usaha ayam itu? Alhamdulillah sih mau memasuki 2 tahun lah, 2 tahun, 1 tahun lebih, 1,5 tahun lebih kalau sekarang, jadi memasuki tahun kedua nih. tahun kedua. Alhamdulillah gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini kan sekarang itu zamannya COVID-19 ya, Ya, atau betul. corona ya. Nah, kan di mana-mana tuh pemasaran itu bisa dikatakan macet atau susah gitu. Susah. Nah, gimana sih untuk menyiasati supaya dalam keadaan pandemi seperti ini penjualan bisa tetap berjalan gitu, tidak menurun? Oh iya, iya. Jadi untuk sistem pemasaran sendiri di ayam potong santri ini ya, saya itu difokuskan di online gitu kan. Jadi pesan sekarang besok diantar. Dan ini juga saya mengapa mengambil katakanlah jual seperti jual online lah ya. Jadi 1PO sekarang pesan besok diantar. Ya, dalam artian bisa katakanlah membantu memutuskan rantai Penularan COVID-19, karena kan di sisi lain ibu-ibu ataupun yang membutuhkan daging itu kan tidak perlu ke pasar berdesak-desakan gitu kan ya, tapi ini mah cukup pesan gitu kan. Nanti pesan sekarang misalkan besok diantar, otomatis kan mengurangi Kerumunan, kerumunan, kontak terus langsung dengan kontak banyak langsung orang. dengan orang, nah seperti itu. Dan untuk pemasaran sendiri di sini menggunakan sistem menggunakan teknologi sekarang seperti menggunakan media sosial, ada Instagramnya, ada Facebooknya, dan terutama yang terdekat itu di WA ya WhatsApp. Untuk di Instagram ada itu namanya ayam potong santri, bisa dilihat, dan juga di Facebook juga ada ayam potong santri itu. Jika ingin lebih detailnya bisa dikepoin di sana. Tuh, bisa dikepoin IG-nya ayam potong santri katanya. Nah, itu kan tadi berbicara tentang pemasaran ya di masa pandemi. Nah, kalau untuk waktu berjualan, nah, biasanya dari jam berapa ke jam berapa nih dikatakan ramenya order gitu? Ramenya order. Oh ya sih, jadi kembali lagi kepada tadi sistem ya. Jadi pre-order. Jadi misalkan kalau sekarang pesannya banyak, misalkan jadi saya tuh buka PO-nya sore sampai nanti jam 9 malam, jam 8 malam gitu. Dan saya kaji, misalkan ada berapa puluh kilo, otomatis besok saya harus persiapan. Misalkan hari besok tuh pesanan mencapai katakanlah 50 kilo, berarti saya persiapannya dari mulai subuh, dari mulai penyembelihannya. Apalagi kan saya menggunakan sistem manual, baik pencabutan bulu, terus kalau di bahasa ayamnya itu ya pencabutan bulu sama tidak nama naleo belanja panas. Jadi harus menyalakan dulu api dan kalau nama dihaumnya, jadi sebutnya ngomong berhasilnya gitu, jadi manual Dan juga di sini juga keuntungan di ayam potong santri itu ya si air yang mendidih itu yang dituangkan kepada ayam sudah mati, jadi sekali pakai langsung ganti. Iya, jadi misalkan nih dalam jolang nih ya, misalkan ada 5 ayam, jadi si air mendidih ini yang sudah dicampurkan dengan air dingin baru katakanlah wadah yang ada ayam ini, bukan ayam yang dimasukkan kepada air panas ini. Ya otomatis kan kalau seperti itu kan darah yang masih mengalir itu langsung membeku ya? Bisa membeku atau bisa menempel pada kulit, pada daging, jadi mengubah warna daging. Nah, jadi insya Allah kita pokoknya kita fresh juga, insya Allah dari segi proses penyembelihannya juga ya menyebut nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar gitu. Jadi sesuai syariat lah ya. Ya, Bismillah Allahu Akbar itu hanya kita satu ayam, tidak boleh misalnya Bismillah Allahu Akbar 100 ayam. Seperti itu kan menyalahi syariat itu kalau gitu. Nah, begitu. Jadi insya Allah untuk pemotongan dan cara mengelola ayam potong santri itu sesuai syariat Islam ya, jadi dijamin halal. Ya, jadi tadi kembali lagi kepada jam berapa misalnya ordernya, jadi
saya tuh mulai order itu dari misalkan beres pencabutan bulu sama pemotongan tuh jam 6 sampai jam 7 baru langsung diantarkan ke daerah konsumen. Iya, konsumen. Itu biasanya sampai di rumah kalau misalkan daerah Cimahi Ken ya gitu ya, Cimahi, Cipageran, Cimahi Utara gitu kan. Jam 7 itu sudah ada di depan rumah si ayam itu. Kalau misalkan di luar Cimahi bisa di Bandung, saya suka ngirim ke Kiara Condong, terus mengirim ke Cibiru gitu kan. Itu paling telat itu jam 8 sampai jam 9 gitu kan ya, karena saya juga mengirim di daerah Cimahi dulu, dari Cimahi Yang dekat dulu ya. ya baru ke Luar Cimahi lah. ya. Seperti itu untuk jam pemesanan. Nah, kalau dalam usaha itu kan pasti ada yang namanya suka dukanya. Nah, kalau untuk di usaha bidang daging ayam ini biasanya apa sih suka duka apa yang biasa dirasakan? Yang paling terasa? Ya suka duka ya pasti ada betul ya. Cuman yang saya rasakan di ayam potong sambal ini ya di bidang ayam gitu ya, daging ayam. Suka dukanya itu ketika katakanlah daging ayam tiba-tiba naik gitu. Terus misalkan ya otomatis kalau misalkan daging naik ya pembeli juga kan ya berkurang ya gitu. Terus juga di kesulitan untuk terutama di online ini susahnya mencari alamat gitu kan. Dalam artian susah cari alamat itu kan saya awamnya di kota ini kan kebiasaan di kampung kan ya untuk pencarian alamat SCB itu dalam gulingan gitu ya ada ini. Bahkan pernah tuh salah bentuk rumah. Jadi di alamatnya misalkan di lokasi misalnya di Google Map tepat di rumah ini gitu. Pas saya ketok Ternyata bukan. Itu tuh bertepatan di hari Ahad, hari Minggu. Dalam artian kan lagi istirahat mungkin ya. Masih pada di rumah gitu. Nah, itu. Masih pada di rumah otomatis malu juga gitu kan. Jadi juga menjadi sebuah pengalaman. Itu tuh diarahkan oleh Google Map atau emang alamat manual? Saya Google Map itu mungkin si ibu, jadi bukan menyalahkan Google Mapnya sih, mungkin ya ibunya salah memberikan alamat gitu kan, atau di saya aja karena saya kan awam gitu untuk mencari alamat ini, apalagi ke perkomplekan ya blok anu aduh gulingan ya muter-muter gitu. Ataupun ada juga yang misalkan ini mah risiko mungkin ya di permainan yang kita berbisnis di online itu kadang-kadang ada yang suka cancel gitu pas tengah di jalan Tiba-tiba cancel ya, ataupun langsung nggak aktif gitu kan. Udah biasa lah di rumah gitu. Nah, untuk orang-orang yang biasa pesen nih ya, kalau udah pesan diusahakan jangan cancel karena itu kecewanya sangat luar biasa. Tadinya yang sudah senang kita ada orderan tiba-tiba di cancel tengah jalan kan itu sangat tidak enak gitu ya. Mungkin itu suka duka yang beliau rasakan di usaha ayam potong ini. Kalau sukanya masih yang senangnya gitu kan ya bisa bisa membantu dalam artian kan saya juga untuk menarik katakanlah laba atau gimana ya terlalu besar. Yang penting misalkan ya masyarakat khususnya ya muslim gitu kan bisa menikmati daging ayam. Jadi daging ayam itu bukan sesuatu yang mahal katakanlah, jadi bukan hanya orang-orang yang katakanlah kalangan ke atas yang jalan ke atas gitu, tapi kalangan ke bawah juga harus bisa menikmati minimal yang sekali gitu kan, karena kita juga butuh asupan nutrisi yang bergizi gitu untuk menjaga katakanlah imun untuk saat ini ya gitu. Dan terutama mungkin ada plusnya ya di ayam potong sate itu si daging ayamnya itu insya Allah dijamin halal ya. Karena segala proses dan dari mulai pemotongan sampai membersihkan jeroan gitu ya dilakukan secara sesuai syariat gitu. Dan juga dari setiap pembelian 1 kilo itu ya saya sisihkan untuk infak sedekah katakanlah untuk ke yatim piatu gitu yang fakir miskin gitu kan, beda lagi dengan zakatnya gitu kan tiap bulannya itu gitu. Jadi setiap pembelian 1 potong itu sekaligus dengan infaknya gitu. Ya itu. Nah jadi kalau misalkan beli ayam di ayam potong santri itu selain kita bisa membeli ayam, kita juga sekaligus berinfak untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena beliau membuat program dengan membeli ayam 1 kilo dengan termasuk sedekahnya juga ya.
seperti itu. Nah, itu kan tadi suka duka nih ya. Nah kalau untuk harapan nih, gimana harapan Azmi untuk kedepannya dalam usaha ini? Apakah ingin suatu hari nanti ingin membuka suatu perusahaan yang besar dan ada di seluruh Indonesia atau gimana? Kita masih pastilah setiap orang mempunyai ketika yang tinggi gitu, tapi itu saya kedepannya itu ingin mempunyai, katakanlah, jadi kalau bahasa Sundanya hulu kahir itu dikuasai oleh kita. Iya. Dalam artian kan kemarin tuh pernah nyoba ternaknya, peternakannya, ternyata permasalahan di kota itu susahnya lahan, terus permukiman yang padat, otomatis kan baunya ayam itu dalam katakan karena radius berapa ratus meter kan masih tercium ya, otomatis kan saya tidak enak. Iya. Untuk saat ini saya tuh mengambil ayam yang siap dipotong, jadi belanjanya malam, subuhnya Langsung potong gitu. Jadi kedepannya saya ingin punya, katakanlah ada sebuah lahan, katakanlah lahan yang lumayan cukup luas lah ya, untuk pembuatan kandang gitu kan. Nah jadi oleh kita katakanlah ayamnya diurus, dipelihara, sama kita juga diolah sama dipotongnya gitu. Apalagi kedepannya saya juga ingin menguasai ilmu penetasan ayamnya, dalam katakanlah di dunia peternakan itu namanya DOC, anak ayam ya. Itu masya Allah harganya itu cukup mahal DOC itu. Untuk ini kalian ya, ini pengetahuan ya, jika ingin memulai usaha di ayam potong itu, katakanlah di peternakannya ya, untuk populasi 100 ekor itu kurang lebihnya harus mengeluarkan 2.500.000-an berapa itu? sampai panen. Jadi 100 ekor itu harus mengeluarkan modal untuk pakan ya, semuanya sampai panen itu 2.500.000. Dalam artian 2.500.000 itu untuk DOC dan pakan dan vitamin. Otomatis kan kandang sudah ada gitu kan. Kalau belum ada kandang mah lumayan 5 juta lah pembuatan kandangnya. Nah itu kalau misalkan kalau kita sudah menguasai ilmu katakanlah penetasan telur ayam sayur itu atau ayam boiler itu, otomatis kita tidak perlu beli gitu kan, si nggak usah DOC-nya barang ayamnya gitu kan. Terus kalau kita bisa membuat pakan dan makan sendiri, itu kan bisa katakanlah keuntungan itu lebih banyak, lebih murah ya. Iya, lebih banyak gitu kan. Terus kedepannya juga ya ingin membuat sebuah sistem bekerja sama bersama masyarakat itu untuk menanggulangi pengangguran gitu kan. Jadi setiap kakak yang memiliki pengangguran, misalkan sama saya misalnya di lingkungan saya khususnya, terus sama saya dikasih DOC-nya, kasih anak ayamnya, dikasih pakannya, yang penting dia ada kandangnya, ada lahannya. Jadi dibeli nanti sama saya gitu kan, ketika sudah besar sudah siap panen ya. Nah ini usia siapannya itu sekitar 27 hari sampai 30 hari si boiler ini, memang cepat lah gitu. Jadi nanti sama saya didata, misalkan sistemnya dikasih setiap kakak, dan nanti jangan khawatir tentang pemasarannya, bisa ke saya lagi jadi langsung gitu dibeli lagi. Dan juga kedepannya juga ingin lebih memanfaatkan seluruh bagian dari ayam itu, dalam artian ya kotorannya, bulunya khususnya, yang katakanlah tidak banyak orang yang menyentuh gitu kan, kena horean gitu kan, bahkan kenalan sih ya. Apalagi itu berak ayam itu bisa menyuburkan tanaman gitu kan, terus sayuran dan sebagainya gitu. Untuk pupuk ya? Iya, untuk pupuk, seperti itu harapannya. Nah mungkin cukup sekian ya bincang-bincang bersama Bro Azmi kali ini. Nanti bisa dilanjut dengan obrolan-obrolan lainnya seputar bisnis dan program-program usaha ke depannya. Nah, terima kasih Bro Azmi sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan saya dan membantu menyelesaikan tugas saya. Amin. Nah, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.